Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tari Rahayu dengan NIM 201404030. Saya dari lokal 4 TMTKB. Baiklah, video kali ini adalah tugas akhir dari mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami MPD. Adapun pokok pembahasan yang kita akan bahas itu ada 3. Yang pertama yaitu tes, dan yang kedua yaitu penilaian sikap, dan yang terakhir penilaian keterampilan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang tes. Tes memiliki beberapa pengertian. Nah, berikut ini kita akan membahas pengertian tes menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Salongesi pada tahun 1995. Tes merupakan salah satu upaya pengukuran terencana yang digunakan oleh guru untuk mencoba menciptakan kesempatan bagi siswa dalam memperlihatkan prestasi mereka yang berkaitan dengan tujuan yang telah ditentukan. Dan yang kedua yaitu menurut Zainul dan Nasution pada tahun 2001, tes didefinisikan sebagai pertanyaan atau tugas atau perangkat tugas yang direncanakan untuk memperoleh informasi tentang suatu atribut pendidikan atau suatu atribut psikologi tertentu. Dan yang terakhir yaitu tes menurut Ari Kunto dan Jabar pada tahun 2004. Tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dengan menggunakan cara atau aturan yang telah ditentukan. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya tes merupakan cara yang dapat digunakan atau prosedur yang dapat ditempuh dalam rangka pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan yang berbentuk pemberian tugas atau serangkaian tugas, baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau perintah-perintah yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Tes biasanya digunakan sebagai alat evaluasi di akhir proses pembelajaran agar pendidik mengetahui sejauh mana peserta didik memahami pelajaran yang telah disampaikan. Baiklah, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang instrumen penilaian pengetahuan, di mana di dalam instrumen penilaian pengetahuan ini kita akan membahas tentang sekolah XY dengan mata pelajaran matematika pada kelas 10 jurusan MIPA dengan materi SPLDV. Kisi-kisi penilaian pengetahuan ini ada kompetisi dasar, ada materi, ada indikator pencapaian kompetensi, ada indikator soal, level kognitif, bentuk soal, dan juga nomor pada soalnya. Nah, untuk yang pertama yaitu kompetensi dasarnya itu 3.3 menentukan nilai variabel pada sistem persamaan linear 2 variabel dalam masalah kontekstual. Tentunya materinya SPLDV. Nah, IPK-nya itu menganalisis contoh dari SPLDV dengan indikatornya. Yang pertama, diberikan beberapa persamaan, peserta didik dapat menentukan contoh SPLDV. Dan yang kedua, diberikan beberapa persamaan kontekstual, peserta didik dapat menganalisis contoh SPLDV dengan level kognitifnya. Yang pertama yaitu C3 dan yang kedua C4. Bentuk soalnya sama-sama bentuk pilihan ganda dan diberikan pada nomor 1 dan nomor 2. Dan yang kedua yaitu kompetisi dasarnya 4.3 yaitu menyajikan penyelesaian masalah sistem persamaan linear 2 variabel dengan materi yang sama yaitu SPLDV dengan IPK membuat model matematika dari permasalahan kontekstual yang berhubungan dengan SPLDV. Dengan indikator soal diberikan permasalahan kontekstual, peserta didik dapat membuat model matematikanya dengan level kognitifnya itu C6, bentuk soalnya pilihan ganda yang akan diberikan pada soal nomor 3, 4, dan 5. Baiklah, langsung saja kita akan melihat dari soal tes. Untuk soal yang pertama yaitu perhatikan persamaan-persamaan berikut. Yang pertama yaitu 2x ditambah 3x sama dengan 10. Yang kedua itu ada 3 persamaan. Yang pertama 2x ditambah y ditambah z sama dengan 8, 3x dikurang y ditambah 2z sama dengan 17, dan 4x ditambah 2y dikurang z sama dengan 1.
Dan untuk soal yang ketiga yaitu 3A dikurang B sama dengan 5, A ditambah 3B sama dengan 5. Dan pilihan yang keempat yaitu 5X ditambah 2Y sama dengan 2, 3X ditambah Y sama dengan 2. Nah, untuk soal yang pertama yaitu peserta didik disuruh untuk menentukan persamaan dari contoh SPLDV yang telah diberikan pada soal nomor 1. Dan soal nomor 2 yaitu di sini ada beberapa pernyataan-pernyataan. Ada 4 pernyataan. Yang pertama, Ani membeli 2 buku dan 1 penggaris dengan harga 8.000. Yang kedua, Andi membeli 3 pulpen dan 2 penghapus dengan harga 5.000 di toko yang sama. Ari membeli 1 pulpen dan 2 penghapus dengan harga 3.500. Yang ketiga, Ana, Ani, dan Ina membeli jeruk, apel, dan duku di toko buah yang sama. Ana membeli 1 kg jeruk, 2 kg apel, dan 1 kg duku dengan harga 65.000. Ani membeli 2 kg jeruk, 1 kg apel, dan 1 kg duku dengan harga 45.000. Sedangkan Ina membeli 1 kg jeruk, 2 kg apel, dan 2 kg duku dengan harga 60.000. Dan yang pernyataan yang terakhir, selisih 2 bilangan adalah 12 dan jumlah kedua bilangan tersebut adalah 28. Nah, pertanyaannya, manakah di antara pernyataan-pernyataan tersebut yang merupakan contoh persamaan SPLDV? Jadi, peserta didik disuruh untuk menentukan pernyataan-pernyataan yang merupakan contoh permasalahan SPLDV, sama seperti soal nomor 1. Selanjutnya yaitu soal nomor 3, di mana harga 5 buku dan 3 penggaris adalah 21.000 jika Maher membeli 4 buku dan 2 penggaris yang sama harganya 16.000. Buatlah model matematika dari pernyataan tersebut dengan X adalah harga buku dan Y adalah harga sebuah penggaris. Nah, jadi untuk soal nomor 3 ini, peserta didik dituntut atau disuruh untuk membuat model matematika dari soal nomor 3. Soal yang nomor 4 yaitu keliling sebuah papan berbentuk bidang persegi panjang itu 76 cm. Jika selisih antara panjang dan lebar persegi panjang tersebut 10 cm, model matematika dari pernyataan tersebut adalah untuk soal nomor 4 ini sama seperti nomor 3, peserta didik dituntut untuk membuat model matematika dari soal. Selanjutnya, soal yang terakhir yaitu tempat parkir untuk motor dan mobil dapat menampung 30 kendaraan. Jumlah roda seluruhnya 90 buah. Jika banyak motor dinyatakan dengan X dan banyak mobil dinyatakan dengan Y, sistem persamaan linear 2 variabel dari pernyataan di atas adalah. Nah, untuk soal yang kelima ini, peserta didik dituntut atau diminta untuk menentukan sistem persamaan linear 2 variabel dari pernyataan yang ada pada soal nomor 5. Selanjutnya yaitu kunci jawaban dan rubrik penskoran. Adapun kunci jawaban dari kelima soal itu sebagai berikut. Untuk soal yang pertama, kunci jawabannya adalah C. Untuk soal yang kedua, kunci jawabannya adalah E. Untuk soal yang ketiga, kunci jawabannya adalah A. Untuk soal yang keempat, kunci jawabannya adalah C. Untuk soal yang kelima, kunci jawabannya adalah E. Di mana setiap soal itu diberikan skor 2. Jadi nilai itu sama dengan jumlah skor yang diperoleh dikali 10 dengan nilai maksimumnya 10 dikali 10 sama dengan 100. Misalnya salah satu murid itu berhasil menjawab 4 soal, maka ia mendapatkan skornya 8, sehingga nilai yang diperolehnya itu 8 dikali 10 sama dengan 80, maka ia mendapatkan nilai sebanyak 80.
Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang instrumen penilaian sikap. Lembar penilaian sikap ini diobservasi saat pembelajaran sedang berlangsung. Mata pelajaran yang ditempuh yaitu matematika kelas 10 dengan materi SPLDV. Nah, di sini sudah bisa teman-teman lihat lembar penilaian sikap, di mana lembar penilaian sikap ini itu berisikan nama dan juga aspek atau sikap yang akan dinilai. Nah, di sini ada 3. Yang pertama tanggung jawab, disiplin, dan juga kerja keras. Nah, jika misalnya teman-teman ingin menilai sikap dari peserta didik, maka dibuatkan nama dari peserta didik tersebut dan teman-teman bisa mulai menilai sikap dari peserta didik tersebut. Rubrik penilaian sikap. Nah, di dalam rubrik penilaian sikap ini itu skornya dari 1 sampai 3. Yang pertama yaitu untuk aspek penilaian tanggung jawab. Jika peserta didik selalu mengikuti kegiatan pembelajaran diberikan skor 3. Jika peserta didik selalu mengikuti kegiatan pembelajaran diberikan skor 2. Dan jika peserta didik tidak pernah mengikuti pembelajaran maka akan diberikan skor 1. Dan aspek penilaian yang kedua yaitu disiplin. Jika peserta didik selalu tepat waktu dalam mengumpulkan tugas diberi skor 3. Jika peserta didik tidak selalu tepat waktu dalam mengumpulkan tugas diberikan skor 2. Dan jika peserta didik tidak mengumpulkan tugas itu diberikan skor 1. Dan untuk aspek yang ketiga yaitu kerja keras. Jika peserta didik mengerjakan tugas lengkap dengan langkah-langkah penyelesaian, maka akan diberi skor 3. Dan jika peserta didik mengerjakan tugas tidak lengkap dengan langkah-langkah penyelesaian, akan diberikan skor 2. Dan jika peserta didik tidak mengerjakan tugas, maka akan diberikan skor 1. Di mana konferensi nilai dari penilaian sikap ini untuk skor 1 sampai 3 itu nilainya kurang baik atau D. Untuk skor 4 sampai 5 itu cukup baik dengan nilai C, dan untuk skor 6 sampai 7 itu baik dengan nilai B, dan untuk skor 8 sampai 9 itu sangat baik dan diberikan nilai A. Misalnya jika tanggung jawabnya itu dia tidak selalu mengikuti kegiatan pembelajaran berarti dikasih skor 2. Dan misalnya dia itu di dalam aspek disiplinnya itu dia selalu tepat waktu dalam mengumpulkan tugas maka diberi skor 3. Dan selanjutnya misalnya di kerja keras dia itu peserta didiknya selalu mengerjakan tugas tidak lengkap dengan langkah-langkah penyelesaian maka akan diberi nilai skornya 7. Jadi total skor dari penilaian sikapnya itu adalah 7, dan yang berarti penilaiannya itu adalah baik dan diberikan nilai B. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas yaitu instrumen penilaian keterampilan, di mana mata pelajarannya matematika dari kelas 10 materi SPLDV. Nah, adapun kisi-kisi penilaian keterampilan ini berisikan yang pertama kompetisi dasar, di mana kompetisi dasarnya ini menyajikan penyelesaian masalah sistem persamaan linear 2 variabel dengan materi SPLDV, dan IPK-nya yaitu membuat model matematika dari permasalahan kontekstual yang berhubungan dengan SPLDV. Adapun indikator soalnya yaitu disajikan permasalahan kontekstual di mana peserta didik dapat membuat model matematika. Dan level kognitifnya yaitu C6 dengan bentuk soal uraian yang diberikan nomor soal 1 dan 2. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Untuk contoh soal yang pertama
yaitu Nuni membeli 1 kg daging sapi dan 2 kg ayam potong dengan harga 94.000. Nani membeli 3 kg ayam potong dan 2 kg daging sapi dengan harga 167.000. Jika harga 1 kg daging sapi dinyatakan dengan X dan 1 kg ayam dinyatakan dengan Y, sistem persamaan linear dua variabel yang berkaitan dengan pernyataan di atas adalah. Dan untuk soal yang kedua, yaitu tempat parkir untuk motor dan mobil dapat menampung 20 buah kendaraan. Jumlah roda seluruhnya 56 buah. Sistem persamaan linear dua variabel dari permasalahan tersebut adalah. Langsung saja kita masuk ke dalam kunci jawaban. Untuk soal yang nomor 1, soalnya Nuni membeli 1 kg daging sapi dan 2 kg ayam potong dengan harga 94.000. Nani membeli 3 kg ayam potong dan 2 kg daging sapi dengan harga 167.000. Jika harga 1 kg daging sapi dinyatakan dan 1 kg ayam dinyatakan dengan Y, sistem persamaan linear dua variabel yang berkaitan dengan pernyataan di atas adalah. Untuk jawabannya kita buat dulu. Diketahui harga 1 kg daging sapi sama dengan X, harga 1 kg ayam potong sama dengan Y. Jika Nuni membeli 1 kg daging sapi dan 2 kg ayam potong dengan harga 94.000, maka model matematikanya X ditambah 2Y sama dengan 94.000. Dan yang kedua, jika Nani membeli 3 kg ayam potong dan 2 kg daging dengan harga 167.000, model matematikanya 3Y ditambah 2X sama dengan 167.000 atau sama dengan 2X ditambah 3Y sama dengan 167.000. Jadi sistem persamaan linear dua variabel dari persamaan tersebut adalah X ditambah 2Y sama dengan 94.000 dan 2X ditambah 3Y sama dengan 167.000. Untuk soal yang kedua, yaitu tempat parkir untuk motor dan mobil dapat menampung 20 buah kendaraan. Jumlah roda seluruhnya 56 buah. Sistem persamaan linear dua variabel dari permasalahan tersebut adalah. Jawabannya, kita misalkan motor itu X dan mobil itu Y, maka tempat motor untuk parkir dan mobil dapat menampung 20 buah kendaraan. Jadi model matematikanya itu X ditambah Y sama dengan 20. Dan jumlah roda seluruhnya 56 buah, maka model matematikanya 2X ditambah 4Y sama dengan 56, di mana 2 ini adalah roda untuk motor dan 4 ini adalah roda untuk mobil. Jadi sistem persamaan linear dua variabel dari permasalahan tersebut adalah X ditambah Y sama dengan 50 dan 2X ditambah 4Y sama dengan 56. Selanjutnya yaitu rubrik penilaian, di mana di sini ada 4 aspek yang akan dinilai. Yang pertama, jika peserta didik tidak menjawab soal, maka akan diberikan skor 0. Jika peserta didik menjawab soal tetapi jawabannya salah, maka akan diberi skor 1. Dan yang ketiga, jika peserta didik menjawab soal dan jawaban benar tetapi tidak lengkap, skor 2. Dan yang terakhir, jika peserta didik menjawab soal dan jawaban benar dan lengkap, maka akan diberi skor 3. Jadi nilainya sama dengan skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikali 100. Demikianlah penjelasan dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Semoga teman-teman memahami dan mengerti apa yang saya jelaskan. Terima kasih telah menonton video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.